Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 6 Januari 2021 dengan judul bahwa kuasa diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus kesempatan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kirimlah Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Menjadi anak ilahi bukanlah sesuatu yang kita peroleh atas kuasa kita sendiri. Hanyalah kepada setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya diberikan kuasa untuk menjadi putra dan putri Allah. Oleh kuasanya sendiri, orang yang berdosa tidak dapat membersihkan dirinya dari dosa. Untuk mencapai maksud ini, ia harus memandang kepada suatu kuasa yang lebih tinggi. Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Barang siapa yang mencari keampunan dan penerimaan hanya dapat mengatakan, "Aku hamba datang padamu. Harapanku hanya pada salib-Mu." Tetapi janji akan menjadi anak itu dibuat untuk semua orang yang percaya pada namanya. Tiap-tiap orang yang datang kepada Yesus dalam iman akan menerima keampunan. Agama Kristus mengubahkan hati. Agama itu membuat manusia memikirkan duniawi menjadi memikirkan sorga. Di bawah pengaruhnya manusia yang kikir menjadi tidak kikir. Karena inilah tabiat Kristus. Orang yang tidak jujur atau licik menjadi jujur. Sehingga sudah menjadi tabiat yang kedua baginya untuk berbuat kepada orang lain apa yang disukainya, diperbuat orang lain kepadanya. Orang yang cemar diubahkan dari kenajisan kepada kesucian. Ia membentuk perangi yang benar, karena Injil Kristus baginya telah menjadi suatu kenikmatan menuju hidup. Allah harus dinyatakan dalam Kristus yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Manusia telah menjadi begitu merosot keadaannya oleh dosa sehingga mustahil dia datang dengan kesempurnaannya sendiri kepada Dia yang suci dan penuh kebaikan itu. Tetapi setelah menembus manusia dari penghukuman pelanggaran hukum, Kristus dapat memberikan kuasa ilahi untuk bersatu dengan usaha manusia. Dengan demikian, oleh pertobatan terhadap Allah dan iman dalam Kristus, anak-anak Adam yang jatuh dalam dosa dapat menjadi anak-anak Allah sekali lagi. Ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kuasa akan diberikan kepada kami untuk menjadi anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk
Bapak Presiden bersama dengan wakil, dan juga seluruh menteri, gubernur bersama dengan wakil, wali kota bersama dengan wakil, bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh staf, bahkan lurah sampai kepada RT-RT yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, karena di tengah-tengah pandemi saat ini dan gejolak yang sedang terjadi, kami percaya bahwa mereka sangat membutuhkan kuasa Tuhan sendiri, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan kita Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, terlebih roh dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, mereka dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh anggota jemaat, bahkan gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah pelayanan saat ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.